Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, pada video sebelumnya kita belajar mengenai bilangan pada pokok bahasan membandingkan bilangan bulat. Nah, pada materi yang selanjutnya ini mengenai bilangan, kita belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan, kita belajar dulu mengenai garis bilangan. Nah, di sini Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Berarti kan ini dia punya lagi, kemudian dapat lagi. Nah, berarti ditambahkan. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Nah, karena Mia tadi memiliki 3 boneka, maka dari titik asal itu 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan, sehingga hasil akhirnya adalah 7. Nah, 3 tambah 4 7 kan? Nah, seperti ini garis bilangannya. Dia sudah punya 3 boneka. Asalnya dari titik asalnya yaitu 0. Bergerak 3 langkah ke kanan. 1 2 3. Berhentinya di sini. Kemudian karena mendapatkan lagi 4 boneka, jadi bergerak lagi ke kanan 4 satuan. 1 2 3 4. Nah, berhentinya di angka 7. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya akhirnya adalah 7. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, bentuk operasi penjumlahan dan pengurangannya adalah 6 dikurangi 2. Nah, berarti gimana? Berarti itu 6 langkah ke kanan setelah angka 0 atau setelah dari titik asal. Karena berkurang sehingga 2 langkah ke kiri setelah angka 6, sehingga berhenti tepat di angka 4. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, dia mempunyai 6 pasang sepatu, jadi maju 6 langkah ke kanan. 3 4 5 6. Kemudian diberikan kepada sepupunya sebanyak 2 pasang. Nah, berarti 2 langkah ke kiri. 1 2. Nah, ternyata berhentinya di angka 4. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada bilangan bulat ada sifat-sifatnya. Yang pertama, untuk sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dibagi menjadi 2. Di antaranya yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kita akan belajar sifat komutatif atau pertukaran. Nah, contohnya seperti ini. 520 ditambah 300 itu sama dengan 300 ditambah 520. Hasilnya sama-sama 820. Nah, kemudian kalau yang kedua 700 ditambah 200 itu akan sama dengan 200 ditambah 700. Nah, hasilnya sama-sama 900. Nah, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa hasil penjumlahan kedua bilangan itu adalah sama. Nah, maka sifat komutatif itu berlaku untuk operasi penjumlahan ya. Sifat komutatif berlaku untuk operasi penjumlahan. Nah, sehingga berlaku rumus A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, apakah sifat komutatif itu berlaku untuk operasi pengurangan? Nah, sekarang kalian lihat contoh berikut ini. 520 dikurangi 300 sama dengan 300 dikurangi 520. Apakah sama? Nah, coba kita hitung. Nah, ternyata 520 dikurangi 300 itu 220. Kalau 300 dikurangi 520 itu negatif 220. Ini jelas tidak sama.
Kemudian contoh yang kedua lagi. Nah, kalian lihat 700 dikurangi 200 apakah sama dengan 200 dengan 700? Tentu berbeda. Nah, hasilnya tentu ini sama sekali tidak sama. Nah, dari sini, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa hasil pengurangan kedua bilangan itu adalah tidak sama. Maka, sifat komutatif itu tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Nah, sehingga berlaku rumus A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif itu berlaku untuk operasi penjumlahan dan sifat komutatif itu tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita belajar sifat komutatif, kita akan lanjut belajar sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, contohnya seperti ini. 500 ditambah 200 ditambah 300 ini di dalam kurung ya. Sama dengan 500 ditambah 200 di dalam kurung kemudian ditambah 300. Nah, hasilnya sama-sama 1000. Ini untuk sifat asosiatif. Jika yang dijumlahkan ini dulu, kemudian selanjutnya dijumlahkan ini dulu. Nah, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa hasil penjumlahan ketiga bilangan itu adalah sama. Maka sifat asosiatif juga berlaku untuk operasi penjumlahan. Maka berlaku rumus A ditambah B plus C sama dengan A plus B ditambah dengan C. Nah, selanjutnya, apakah sifat asosiatif berlaku untuk operasi pengurangan? Nah, kalau sifat komutatif tadi, operasi pengurangan tidak berlaku ya. Coba kalau asosiatif bagaimana? Nah, kalian lihat di sini. 500 dikurangi 200 dikurangi 300 sama dengan 500 dikurangi 200 dikurangi 300. Kalian lihat saja hasil akhirnya. Hasil akhirnya di sini jelas tidak sama. Nah, ya kan? Nah, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa hasil pengurangan ketiga bilangan itu adalah tidak sama. Nah, maka sifat asosiatif juga tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Sehingga berlaku A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C. Ya, dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif berlaku untuk operasi penjumlahan tetapi tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut sifat-sifat lain pada bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan genap. Nah, ini sifatnya pertama. Contohnya gimana? Nah, ini 6 ditambah 8 14, 4 ditambah 8 12, 8 tambah 10 18. Nah, jadi kalau dijumlahkan bilangan genap dengan bilangan genap, pasti nanti hasilnya juga bilangan genap. Seperti itu ya kesimpulannya, bahwa penjumlahan pada bilangan genap ditambah dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap juga. Seperti itu ya. Kemudian yang lainnya, sifat yang lainnya, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Contohnya ini 6 ditambah 7 sama dengan 13, 8 tambah 9 17, 2 tambah 9 11. Nah, kalian lihat di sini. Ini genap, ini ganjil. Maka hasilnya ganjil. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa penjumlahan pada bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Nah, kemudian sifat selanjutnya, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Contohnya ini. 5 tambah 7 12, 3 tambah 11 14, 15 tambah 11 26. Nah, di sini kalian lihat ganjil-ganjil hasilnya genap, semuanya genap ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan pada bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap. Maaf, ini genap ya. Menghasilkan bilangan genap. Nah, seperti itu ya.
Nah, kita lanjut pada contoh soal. Yang pertama, tentukan penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai penjumlahan 50. Nah, kita tidak perlu menjumlahkan satu-satu. 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambah 50. Pasti akan lama. Nah, kita menggunakan seperti ini. Kita hitung penjumlahan awal dan akhir. Ini 1 ditambah 50 berapa? 51. Kemudian 2 ditambah dengan 49. Nah, sebelumnya 50 itu berapa? 49. Berapa? Juga 51. Nanti seterusnya seperti itu, tapi nggak usah dihitung semuanya, dihitung cukup 1 atau 2 saja untuk membuktikan apakah sama ya. Nah, setelah menjumlahkan kedua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang, setelah itu kita mengalihkan dengan banyaknya penjumlahan. Nah, 51 dikali 50 dibagi 2. Nah, banyaknya penjumlahan itu bisa dihitung seperti ini. Nah, banyaknya angka dari 1 sampai 50 itu kan ada 50. Nah, karena di sini dibagi menjadi 2, dibagi jadi 2 gimana? Ini kan pasangannya 1 dengan 50, 2 dengan 49, 3 dengan 48 dan seterusnya kan. Jadi kan 50 dibagi 2 berapa? Oh, jadi 51 dikali 25 berapa? Oh, 1275. Nah, jadi hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah 50 itu adalah 1275. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Tentukan hasil dari 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 8 ditambah selanjutnya sampai dengan 100. Bagaimana? Kita nggak perlu menghitung satu-satu. Nah, langsung aja. 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4. Nah, kita hitung seperti ini. 1 dikurangi 2 berapa? Negatif 1. 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1. Nah, semuanya negatif 1. Di sini ada 100 angka. Nah, setiap 100 angka dibagi menjadi 2 kelompok. Anggaplah ini menjadi satu kelompok, satu kelompok. Nah, ini satu kelompok. Nanti 5 dikurangi 6 juga satu kelompok. Nah, berarti kan setiap satu kelompok itu ada 2 angka. Jadi nanti 100 dibagi 2 ya. Seperti ini, negatif 1 dikali dengan 100 dibagi 2. Nah, hasilnya kan 1 dikurangi 2 negatif 1. Jadi ini negatif 1 dikali 100 dibagi 2. Banyaknya angka ada 100, kemudian setiap kelompok ada 2. Jadi 100 dibagi 2. Jadi negatif 1 dikali dengan 50 berapa? Oh, negatif 50. Nah, jadi sini dapat diketahui bahwa hasil penjumlahan dari 1 dikurangi 2 ditambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8 sampai dengan dikurangi 100 itu adalah negatif 50. Seperti itu penghitungannya. Jadi kalian tidak perlu menghitung satu-satu, pasti akan lama. Nah, contoh berikutnya. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Pertanyaan pertama, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Kemudian yang kedua, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Kita kerjakan soal yang pertama. Kita menggambar dulu garis bilangannya. Nanti 4 meter di atas permukaan laut dan 9 meter di bawah permukaan laut. Menjadi 4 ditambah negatif 9. Di atas berarti positif. Kalau di bawah berarti negatif. Maka 4 meter di atas permukaan laut. Jadi nanti 4 langkah setelah titik asal, 4 langkah ke kanan setelah titik asal. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ditambah dengan negatif 9. 9 meter di bawah permukaan laut. Jadi 9 langkah ke kiri setelah angka 4.
seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhentinya di angka negatif 5. Nah, sehingga 4 meter di atas permukaan laut dan 9 meter di bawah permukaan laut itu berada di negatif 5 atau di 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, sehingga selisihnya adalah 4 ditambah negatif 9 atau 4 dikurangi 9 itu adalah negatif 5. Nah, seperti itu.